Salam dan selamat pagi untuk kita semua. Saya ada pantun. Burung pipit kicaunya merdu, hinggap di ranting indah terlihat. Ayo bangkit dari tidurmu, sambut pagi dengan semangat. Obat sakit gigi rasanya seperti jamu, dibuat larut dalam perigi. Kuucapkan selamat pagi untukmu. Senyumlah, jangan cemberut lagi. Hati-hati melintas di jalan, ikut lorong pejalan kaki. Selamat pagi jemaat GMI Kanaan. Semoga ceria sepanjang hari. Kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan GMI Kanaan Medan Selatan pada hari ini, Kamis tanggal 31 Oktober 2024. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu kepada kami semua. Dan pada saat ini kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu bekerja dan melawat kami, memampukan kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita pada hari ini tertulis di dalam Kitab Keluaran pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya berharap seluruh jemaat boleh membaca secara keseluruhan firman Tuhan. Saya membaca ayat yang ke-9. Dalam tiap sengketa, baik tentang lembu, keledai, domba, pakaian, atau barang apapun yang hilang, karena seseorang mengatakan, ini milikku. Perkara kedua, orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dinyatakan bersalah oleh Allah harus mengganti rugi 2 kali lipat kepada sesamanya. Amin. Tema kita pada saat ini, Tuhan ikut serta dalam perkara hak milik. Tuhan memberikan berkat bagi kita untuk menikmati hidup ini. Apapun berkat-berkat Tuhan perlu kita syukuri, termasuk harta yang Tuhan izinkan untuk kita miliki. Harta milik kita bisa kita nikmati dan berbagi dengan sesama kita. Harta yang menjadi hak milik seseorang haruslah dihormati oleh siapapun. Setiap pencurian atau kelalaian yang menyebabkan orang lain kehilangan hak miliknya patut dihukum. Bahkan Tuhan ikut serta dalam banyak perkara perselisihan tentang hak milik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi masyarakat Israel kuno, ternak dan ladang adalah harta utama. Ternak menyediakan kebutuhan daging, susu, kulit, dan menjadi kekayaan untuk ditukar dengan keperluan lain. Praktek pencurian dilawan dengan prinsip keadilan. Bukan hanya mengganti kerugian, tetapi juga didenda berlipat-lipat. Kelalaian atas ternak maupun kebakaran yang merugikan ladang sesamanya juga didenda dengan membayar ganti kerugian setara. Aneka peraturan ini menjamin hak kepemilikan seseorang dihormati. Bahkan dalam perkara perselisihan atas harta benda yang dititipkan, disewa, atau dipergunakan orang lain, pihak yang berperkara bisa datang kepada Tuhan dan mengambil undi untuk mendapatkan penyelesaian atau bersumpah bahwa kesaksiannya itu benar. Tuhan ikut serta dalam perkara menyangkut harta milik. Setiap pencurian, kelalaian yang menyebabkan kerugian, pengingkaran tanggung jawab, dan perselisihan yang terjadi bukan sekedar perkara perdata antara pihak-pihak terkait. Dalam kehidupan modern, kejahatan yang kita hadapi jauh lebih rumit. Pencurian ikan di lautan Indonesia, penambangan liar maupun resmi yang merusak alam, perdagangan manusia, peredaran narkoba, korupsi dan hoaks.
Tuhan menghendaki tak seorang pun dirugikan karena kejahatan atau kelalaian yang lain. Seringkali kita cuek dan berdalih bahwa hal itu bukan urusan kita. Melawan sikap tak peduli seperti itu, Allah mengajak umatnya mewujudkan keadilan dalam hal harta benda sebagai bagian pelayanan di dunia. Kebenaran dan keadilan bukan hanya diucapkan di mulut saja, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Yang menjadi perenungan bagi kita adalah jangan mengambil harta milik sesama kita secara egois, baik itu dengan cara mencuri, menipu, dan sebagainya. Sebaliknya, pertimbangkan bagaimana kita dapat membantu orang lain. Misalnya, seorang petani yang memiliki air ataupun rumput ekstra dapat menawarkannya kepada tetangga yang memiliki lebih sedikit. Berbagilah dengan sesama kita dengan harta yang Tuhan berikan kepada kita, karena itulah bentuk pelayanan kita di dunia ini, dan itulah yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Jadilah alat Tuhan sebagai penyalur berkat-berkat Tuhan kepada mereka yang membutuhkannya, seperti keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, bahkan dalam program-program gereja kita, GMI Kanaan Medan Selatan. Contohnya dalam program diakonia sosial, dalam seksi sekolah minggu, seksi P3M, dan sebagainya. Pada hari ini Tuhan mengetuk hati kita untuk peduli dan menyalurkan kasih Tuhan melalui harta yang kita miliki. Amin. Ada pantun untuk kita. Pada langit biru ada putihnya awan. Hembusan angin membuat awan pun berpindah. Sedekah mengajarkan kedermawan, menyadarkan diri bahwa berbagi itu indah. Mari kita berbagi dengan ketulusan dan keikhlasan hati kita. Maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Jangan tunggu kita menjadi orang kaya dulu, baru kita bisa berbagi. Tetapi mulailah sekarang. Tanamkan di hati bahwa berbagi itu indah, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya Tuhan, ajarlah kami bukan hanya mau menghargai milik sesama, tetapi juga ikut serta menjaga karunia-Mu dalam kehidupan bersama, sehingga kami dapat peduli dan boleh berbagi kepada sesama kami dengan apa yang sudah Tuhan titipkan bagi kami, sehingga kami dapat mempraktekkan itu dalam pelayanan kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, Engkau berkati pekerjaan dan kegiatan kami satu hari ini, sertai kami ya Tuhan. Berkati juga seluruh anak-anak jemaat-Mu dalam segala kehidupan mereka Tuhan, jauh ataupun dekat, apa yang menjadi rencana dan impian mereka, cita-cita mereka biarlah sukses di dalam Tuhan, dan pakai anak-anak kami untuk menjadi alat Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Engkau lawat dan memberikan kesembuhan, semangat yang baru dan kesembuhan yang daripada Tuhan boleh mengalir atas kehidupan mereka. Berkati juga jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Biarlah Tuhan Kau yang buka jalan dan memampukan mereka, berikan semangat yang baru. Mampukan mereka melihat kehendak dan rencana Tuhan atas setiap pergumulan yang mereka jalani. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan doa kami ini kepadamu. Sempurnakanlah dan jawab seturut dengan kasih dan rencana-Mu, karena rencana-Mu terindah dalam kehidupan kami. Amin.